Kembali di Sisa Puang Bro pada sesi kedua Puang Bro bersama Profesor Nelson Arianto. Kali ini Puang Bro meminta sang Profesor IT bergelar Eskom untuk membeberkan pasangan ideal Capres dan Cawapres 2024. Siapa prediksi kuat sang Profesor? Nah, tonton terus sampai tuntas. Jangan terlewat, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga lonceng ya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai sesi kedua, Prof. Nelson, saya narik dulu 2-3 asap sisa. Siap, wah. Sesuai dengan motonya podcast saya, Sisa Puang Bro. Kemudian kita punya ciri khas, obras. Obrolan santai tanpa batas ya. Jadi kita mulai lagi, Prof. Ya, untuk silakan. Sesi kedua kita ini juga sangat penting ya. Bukan sangat penting, lagi rame-ramenya sekarang ini dipasang-pasangkan ya, dipasang-pasangkan capres yang lebih menonjol ini kan pasangan capres ya. Cawapres kelihatannya memang belum begitu penting ya dibicarakan. Nah, kita lihat sudah beberapa partai, baik partai besar maupun partai di bawah 3 partai yang memperoleh suara terbesar, itu pun juga sudah digadang-gadang oleh partai besar ya. Terutama kita lihat sudah terjadi koalisi ya. Koalisi 3 partai, yaitu namanya KIB ya. Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Partai Golkar, kemudian PAN, dan kemudian P3. Dan itu mereka sudah deklarasi ketiga itu yang mulai melakukan start awal ya. Tapi KIB ini belum ya memunculkan baik capresnya maupun cawapresnya ya. Kemudian kita juga lihat dan baca itu yang menonjol dari media sosial ya, media sosial yang yang lagi ramai, yang dari elektabilitas itu sudah mulai juga digadang-gadang ya, artinya sudah mulai dimunculkan, yaitu mantan gubernur DKI, yaitu Anies Rashid Baswedan atau disingkat ARB ya. Nah, ini mereka juga beberapa partai sudah dengan jelas dan terang sudah mendukung ya, beliau sebagai calon presiden, yaitu partai Nasdem ya, yang ketua umumnya Surya Paloh, kemudian partai Demokrat ya, Demokrat oleh AHY ya, Agus Harimukti Yudhoyono. Kemudian tentu ada satu lagi juga yang mendukung PKS, dan kemarin mereka sepakat mau deklarasi 10 November ya. Ternyata itu PKS-nya belum, baru Nasdem kemudian Demokrat. Kemudian yang berkembang juga kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu juga mulai juga melakukan gerakan-gerakan ya untuk menjajaki apakah itu mau berkoalisi atau memang masih berharap ya ada sinergi kah, kolaborasi kah, yaitu Puan Maharani telah tentu juga mendekati beberapa partai, walaupun itu belum jelas ya partai mana yang akan digandeng ya. Kemudian juga kita lihat di media sosial ada juga yang mulai menyuarakan Prabowo
ya Prabowo Gerindra. Kemudian juga ada Ganjar Pranowo yang mulai kencang juga untuk pendukungnya, ya relawannya segala macam, sehingga tentu kita pada kesempatan ini ingin coba membicarakan kira-kira nih ke depan ini siapa sih ya calon yang akan muncul ya dari partai-partai yang sudah mulai bermanuver ya. Dan saya kira ini walaupun masih 2024, saya pikir ini wajar saja ya, wajar saja kalau sudah ada simulasi untuk capres dari pemilik partai yang punya kursi ya 9 partai ya. Kita tahu 9 partai parlemen ini ya tentu punya kekuatan lah untuk bernegosiasi, betul ya, berkoalisi dengan tiga partai pemenang pemilu yang terbesar, yaitu PDIP ya, kemudian Gerindra dan Golkar. Nah, kira-kira dengan lihat perkembangan saat ini calon-calon presiden ini, baik yang punya partai maupun yang belum punya partai, ya kira-kira Prof. Nelson melihat ini siapa sih sebenarnya yang memang nanti akan muncul ya sebagai capres dalam waktu-waktu ke depan. Silakan. Ya, makasih Puang. Seperti yang Puang info tadi beberapa nama yang muncul. Satu, jelas Profesor Dr. Anies Baswedan, dia seorang ilmuwan dengan titel profesor. Itu tidak diragukan lagi bahwa beliau itu mempunyai jenjang pendidikan yang sangat tinggi. Gelar profesor adalah gelar yang tidak mudah didapatkan, karena harus mendapatkan minimal adalah 1000. 1000 itu berarti dimulai daripada 1, 2, dan sampai 1000. Satu ijazah nilainya itu hanya maksimal 10, hukumnya dapat 10. Kalau S1, S2, 3, 10 kali 3 itu baru 30. Gimana cara mencapai 1000? Berarti Prof. Anies itu punya kegiatan yang sangat-sangat membantu gelarnya sebagai profesor, penulisan buku, kemudian ada penelitian dari Prof. Anies dan seterusnya. Jadi secara pendidikan, betul Prof. Anies itu unggul dibandingkan dengan calon presiden yang lain. Nah, tapi tidak dipungkiri ada pro dan kontra antara pendukung Prof. Anies dengan bukan pendukung. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu pendukung A, B, C, nah seperti itu. Jadi ada yang suka dengan Prof. Anies, ada juga yang tidak suka, ada juga yang posisi di tengah, saya nggak dukung siapapun. Nah, salah satu pilihan daripada parpol Nasdem yaitu Profesor Anies Baswedan, sehingga dia masuk kategori cuma calon presiden. Kenapa sih Nasdem tidak menentukan cawapresnya? Nah, itu kemungkinan dikembalikan lagi kepada calon wakil presiden, yaitu Prof. Anies. Pasangan yang ya kita lihat di media massa, dari grup WhatsApp itu yang akan disandingkan atau dipasangkan dengan Prof. Anies seperti Sandiaga Uno, seperti beberapa lain, seperti misalnya pasangan Gibran ataupun anaknya Presiden Jokowi dan seterusnya. Banyak saja pasangan dipasangkan kepada presiden, calon presiden, yaitu Prof. Anies. Tetapi selain itu ada juga Menteri Prabowo, ada juga Menteri daripada Zulkifli Hasan, ada juga Erick Thohir, ada juga Puan Maharani, ada juga Ridwan Kamil, ada juga Ganjar Pranowo. Jadi persaingan untuk Pilpres 2024 ini sangat-sangat menarik sekali, di mana masing-masing pasangan itu ex-menteri, ex-anggota legislatif, ataupun saat ini menjabat Ketua DPR Puan Maharani, ataupun nantinya itu gubernur, atau seperti gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Tengah, ataupun gubernur DKI Jakarta. Nah, jadi persaingannya sangat-sangat ya sangat ini sekali. Ya kita berharap bahwa
pasangan yang dipilih rakyat itu adalah yang benar-benar bisa memimpin Indonesia untuk 2024 sampai 5 tahun ke depan. Nah, itulah beberapa pasangan yang kita analisa sudah mendapatkan kartu, hanya Profesor Anies. Pasangan lain belum mendapatkan kartu. Nah, demikian itu yang bisa saya sampaikan, Puang. Nah, ini Prof. Nelson ya, kalau menurut analisa dan pemahaman saya, kan kita ketahui bahwa 3 partai pemenang pemilu 2019 itu kan PDIP, ya PDIP Perjuangan, kemudian Gerindra dan Golkar. Nah, kalau menurut analisa saya kali ini Pilpres, ya Pilpres 2024 ini, saya secara pribadi dan pendapat sih berharap ketiga partai besar pemenang pemilu mestinya bisa maju dengan capres, ya artinya bisa maju sendiri secara perolehan suara yang tentu tidak kita pungkiri lagi bahwa ketiga partai ini punya kekuatan besar, sehingga saya berpikir mestinya mereka bisa dalam kesempatan ini memajukan misalnya PDIP Perjuangan. Saya secara tidak ada ya kepentingan apakah PDIP atau perempuan, kemudian Gerindra, kemudian Golkar. Saya berharap PDIP ini mestinya capresnya Puan Maharani, ya tinggal tentu mencari pasangan, ya cawapresnya tentu mereka lebih tahulah, ya PDIP tahulah, apalagi dengan kita tahu Prof. Megawati, ya kita tidak usah ragukan lagi kepiawaiannya ya dalam berpolitik, sehingga tentu bisa memberikan support kepada Puan untuk maju sebagai capres dan tentu bisa menggandeng berkoalisi dengan partai lain, karena paling cukup satu ya partai untuk memperkuat ya, dari sisi cawapresnya, sehingga bisa bertarung ke depan. Kedua, Prabowo Subianto, saya pikir juga kalau ini kita berpikir kalau beliau Prabowo Subianto mestinya juga bisa maju secara persyaratan ya untuk maju sebagai capres itu tidak ada hambatan ya. Beliau apakah karena 2 kali pernah menjadi calon capres terus gagal, kan tidak ada persyaratan bahwa nggak boleh lagi maju sebagai capres, bahwa beliau punya kekuatan besar juga, tinggal tentu mencari satu partai lagi, satu partai lagi yang bisa berkoalisi ya, karena udah cukup besar juga ya perolehan suaranya. Nah kemudian dan menurut saya Prabowo tidak susah untuk berkoalisi dengan partai lain. Kemudian tentu juga kayak Airlangga Hartarto ya, dia sudah ada KIB-nya. Nah menurut saya dengan sudah ada KIB mestinya Airlangga Hartarto juga sudah harus berani ya maju sebagai capres, ya tidak usah ragu-ragu, karena Golkar kita tahu ya sudah beberapa pemilu ya selalu juga pemenang, dan mereka memang juga sangat kuat dari segi pemilihnya. Nah kemudian tentu yang lain yang tadi dari media sosial, misalnya Anies Baswedan kan tidak punya partai ya, cuma sudah didukung oleh partai-partai yang koalisi ya yang seperti kita tahu ya,
Partai Nasdem dan Demokrat. Kemudian tentu ya yang berkembang juga keras ini kan seperti Ganjar Pranowo. Kalau ini kan dua orang ini kan hanya berdasarkan elektabilitas dengan mulai bergeraknya relawan-relawannya untuk mendorong jadi capres. Kalau Anies memang tidak punya partai, itu kendala yang menurut saya juga cukup besar. Dan kalau Ganjar Pranowo dia kan PDIP, tentu harus pekerjaan besar juga, PR buat Ganjar juga, bagaimana bisa PDIP, bisa misalnya kalau beliau mau maju capres tentu hambatan menurut saya itu kan adanya Puan Maharani. Dan secara kalkulasi menurut saya tidak mungkin capres cawapres misalnya capresnya Puan kemudian cawapresnya Ganjar, itu agak-agak mungkin sulit. Nah tinggal memang saya selalu begini, Prof, selalu melihat sebelum ini selalu kenapa orang selalu terbawa oleh opini. Ini saya lihat kenapa kecenderungan masyarakat kita, rakyat kita ini selalu melihat sisi opini, terutama masalah elektabilitas. Padahal sebenarnya survei-survei itu kan hanya masukan, pelengkap. Tapi sebenarnya yang menentukan itu partai, partai-partai nanti yang akan mengusung calonnya, calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kira-kira menurut pendapat saya, Prof, ini mungkin nggak seperti ini atau mungkin ada alternatif dari Prof Nelson? Silakan, Prof. Yang pertama gini, 3 besar pemenang pemilu, mereka tidak bisa memilih pasangannya presiden atau wakil sendiri. Kenapa? Jumlah persentase 3 partai pemenang pemilu sesuai di atas kertas tidak bisa berdiri sendiri menentukan presiden dan wakil presiden karena jumlah persentase suara dia kurang daripada syarat pemenuhan pemilihan presiden. Minimal adalah 20, sekian persen, nggak salah 20,01%. PDIP jumlah suara tahun 2019 hanya mencapai 19% sekian, sehingga dia tidak bisa menentukan calon pasangan presiden wakil presiden sendiri, sehingga dia harus berkoalisi. Itu sudah final, walaupun kemarin 19 lebih. 19 lebih itu tidak mencapai 20,01%, sehingga automatically dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berkoalisi dengan satu partai lain yang minimal jumlahnya 1-2%, atau dibilang partai yang kecil lah. Baru dia bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden. Karena jumlah suara dia kurang sampai saya, jadi kan kalau kita lihat wait and see semua. Oh, menunggu di siapa yang mau saya pinang dan seterusnya. Tapi dengan Gerindra, dia tidak bisa mencalonkan karena apa? Jumlah suara pemilihnya tidak mencapai 20%. Itu dengan Golkar. Sehingga Golkar inisiatif membentuk koalisi Indonesia Bersatu, yaitu dengan Golkar, PAN dan P3. Sehingga jumlah suara bersatu tadi dijumlahkan di atas 20%, kalau kita lihat nggak salah 23, sekian atau 24, sekian. Nah, kalau kita hitung itu ada, sehingga dia sudah bisa mencalonkan. Tetapi kenapa sampai saat ini tidak mencalonkan dari koalisi Bersatu? Mungkin menunggu situasi yang tepat seperti itu. Nah, kemudian dari Gerindra dia harus berkoalisi juga dengan yang lain. Jadi semua partai pemilu yang 3 besar tadi tidak bisa tanpa berkoalisi mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, karena itu sudah syarat ambang minimal batas capres-cawapres sekian persen sesuai undang-undang Pilpres. Nah, seperti itu yang kemarin nggak salah digugat di Mahkamah Konstitusi oleh Prof Yusril dan kawan-kawan seperti itu. Itu jadi dilema kita, walaupun partai besar pemenang pemilu suaranya mencapai 19,8%, tetapi tidak bisa mencalonkan presiden dari partainya sendiri, harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, itu penyebab sehingga pasti akan banyak koalisi, dan pertarungan 2024 ini menjadi lebih menarik ya. Paling nggak kalau kita bagi, kalau jumlah suara 100%, bagi dengan 20%, berarti sekitar 4-5 calon presiden yang akan ada di
Pilpres yang bertahun di Pilpres 2024. Tidak mungkin lebih dari sana, kecuali ada calon independen. Nah, saya tidak tahu, kemarin calon independen kemarin aja ditolak pada saat pendaftaran Pilpres tahun 2019 gitu. Ada beberapa minimal syarat 1000 KTP segala macam sudah dipenuhi tapi ditolak calon independen. Nah, kita berharap bahwa ya tidak sampai banyak banget putarannya, karena putaran presiden banyak itu menghabiskan dana yang banyak sekali gitu. Kalau sampai, bayangkan kalau sampai putaran pertama habis sekian triliun, putaran kedua belum ada pemenang, putaran ketiga kan 50% plus sekian baru menjadi pemenang. Kalau semuanya rata-rata dapat 20, 30, 20, 30 berarti kan 100%. Belum ada pemenang. Putaran kedua sama juga, 30, 35, 35. Belum ada pemenang juga. Nah, dua terakhir 35 tinggal dipilih lagi, berarti kan 3 putaran. Kalau sampai banyak itu berapa kos yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kita dari APBN, itu sangat mahal biayanya. Beda hal dengan kalau kita gunakan lagi tadi digital. Dengan digital maka biaya seperti itu tidak terjadi lagi, cetakan kertas segala macam, petugas KPPS, TPS segala macam tenda sudah nggak perlu karena menggunakan digital. Pemilu digital itu pasti lebih menghemat-hemat uang APBN, sangat-sangat hemat sekali. Jadi kita bisa save money di sana, kita bisa ya semuanya juga harusnya happy ending karena tidak ada kecurangan dan seterusnya. Melanjutkan lagi tadi apa yang saya sampaikan bahwa kalau saya melihat dari kekuatan-kekuatan 3 partai besar ini, tentu mestinya ya saya sampaikan tadi mestinya mereka pasti majulah sebagai capres, misalnya PDIP, Puan, kemudian Gerindra, Prabowo, kemudian Golkar, Erlangga Hartarto. Saya kira untuk melengkapi presiden threshold 20% itu mereka tentu punya cara-cara lah. Nah, tapi dari analisa saya ini kira-kira Prof. Nelson ada nggak kemungkinan dari 3 partai besar ini tadi dia tidak mencalonkan ya yang tadi saya sebutkan namanya, apakah ada dia akan mendukung capres dari yang lain? Sebenarnya tergantung ketua umum partai masing-masing, di mana PDIP digawangi oleh Ibu Megawati, Gerindra digawangi oleh Bapak Prabowo Subianto, kemudian Golkar digawangi oleh Bapak Erlangga Hartarto. Semuanya itu ya kalau kita tahu Pak Prabowo sebagai menteri, kemudian Pak Erlangga sebagai Menko, kemudian Bu Puan sebagai ketua DPR. Nah, kalau tadi ketiga ketua umum partai tadi mencalonkan itu sah-sah saja. Cuma tadi kan nggak cukup jumlah daripada ketentuan itu presidensial threshold-nya harus sekian persen. Nah, sehingga dia tetap harus bergabung. Gimana untuk dia bergabung? Sah-sah saja kalau dia ya tadi melobi partai-partai yang mendukung mereka. Contohnya Pak Erlangga dari Golkar itu sudah berkoalisi KIB, berarti suaranya sudah terpenuhi presiden threshold. Berarti pasti salah satunya ya Pak Erlangga akan masuk di salah satu calon presiden atau wakil presiden di KIB tadi. Nah, gimana dengan Gerindra? Pak Prabowo udah digadang-gadang sama Pak Jokowi saat ada acara ulang tahun Gerindra bahwa Pak Prabowo pantas menjadi presiden dan calon presiden. Cuma tadi partai tadi tidak cukup untuk presiden thresholdnya, sehingga harus gandeng lagi partai lain. Dengan PDIP tidak cukup, Puan Maharani mencalonkan diri sendiri, harus ada dia bujuk atau dia biasa kolaborasi atau dia koalisi dengan partai lain juga, sehingga sangat pelik kalau sampai tidak ada yang mau berkoalisi dengan partai besar tadi yaitu PDIP dan Gerindra, ya maka ya di atas kertas mereka sebagai pemenang pemilu, cuma tidak ada yang mau berkoalisi. Misalnya semua pada ke Nasdem atau ke KIB, sehingga cuma ada 2 calon presiden ataupun calon wakil presiden. Nah, kita Nasdem sudah tahu bahwa Pak Anies sudah dapat kartu daripada Nasdem dan didukung oleh partai lainnya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal menunggu daripada Gerindra dan PDIP. Apakah Gerindra PDIP bisa bergabung? Kita tidak tahu, karena politik itu tidak abadi. Kawan bisa menjadi lawan, kemudian lawan bisa menjadi kawan. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang badi. Kita tidak tahu ke depannya apakah nanti Puan Maharani akan disandingkan dengan Pak Prabowo. Kita lihat bahwa kalau saya tadi kan melihat dari sisi bahwa partai besar dan tentu mereka akan mencari lagi
menggandeng lah, berkoalisi lah dengan partai-partai di bawah 3 besar. Ya. Nah, kira-kira simulasinya menurut Prof. Nelson, misalnya Puan, kemungkinan besar dia berkoalisi dengan siapa? Kemudian Prabowo, dia kemudian menggandeng untuk berkoalisi dengan partai apa? Sama juga dengan Erlangga Hartarto. Ya, kalau Pilpres tadi pemenang pemilu yang 2019 tiga besar tadi yaitu PDIP, Gerindra dan Golkar, andai kata ke depannya bahwa PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra, sudah pasti kita semua tahu bahwa yang dipilih adalah Puan Maharani sebagai presiden, wakil presidennya adalah Pak Prabowo. Itu sudah pasti kalau dua partai tadi berkoalisi. Cuma koalisi dua partai tadi belum tentu konstituennya saat itu bisa memilih dua pasangan tadi. Karena apa? Karena kan antara pilkada ataupun pileg tidak ada hubungannya dengan pilpres. Sebagai contoh zaman SBY dulu. SBY saat itu Demokrat suaranya tidak majority, tapi bisa memenang suara partai maksudnya, tapi bisa memenangkan pemilihan presiden saat itu. Nah itu kan berarti bukan berarti bahwa pemenang pemilu adalah bisa pemenang presiden, tidak, cuma mendapatkan tiket doang karena suaranya tergantung rakyat. Itu dari sisi antara Gerindra dengan PDIP kalau berkoalisi. Yang kedua, ya Golkar sudah koalisi dengan PAN dan P3 sehingga sudah masuk presiden threshold, sudah melewati ambang batas sehingga BK bisa menentukan siapa sih calon daripada Pak Erlangga. Jelas Pak Erlangga akan ya paling tidak berkoalisi dengan Zulkifli Hasan, itu sudah pasti ketua umum PAN, sehingga sudah ada dua pasangan, satu tadi Puan Maharani dengan Prabowo, dua kemudian Golkar itu ketua umumnya Pak Erlangga dengan ketua umum PAN itu Zulkifli Hasan. Kemudian yang ketiga tadi Prof. Anies dengan pasangannya, itu sudah pasti pasangan siapa yang digadang-gadang itu Prof. Anies sebenarnya sama Bung Sandi, menteri juga. Nah itu sedikit banyak itulah pasangan yang saat ini lebih kurang di sosmed kita bisa melihat tiga pasangan tadi yang kemungkinan adalah sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Nah, bagaimana dengan Ganjar? Nah, Ganjar sampai saat ini PDIP sepertinya gimana boleh dikata ya memilih tidak memilih juga, karena Ganjar di Pulau Jawa itu ya relawan yang sangat banyak. Kalau nggak salah relawan Jokowi itu sebagian sudah pindah ke relawan Ganjar dan seterusnya, sehingga ini sebenarnya itu adalah keputusan ketua umum dari PDIP sendiri, apakah benar Ganjar mau dijadikan calon presiden atau calon wakil presiden. Dilemanya kalau Ganjar dijadikan calon wakil presiden Puan Maharani, apakah bisa seperti itu? Jelas tidak mau ada partai lain yang mau masuk ke PDIP, nah, kecuali ditawarkan posisi menteri. Nah, ataukah Gerindra mau bergabung dengan PDIP pada saat PDIP menentukan bahwa Puan Maharani presiden, wakil presidennya Ganjar. Jelas Pak Prabowo juga menolak, kecuali ditawarkan posisi menteri untuk partai Gerindra dan seterusnya, itu menteri yang strategis. Nah seperti itu. Jadi sangat menarik sekali nanti Pilpres 2024 nantinya. Seperti itu yang analisa dari saya gitu. Gimana dengan yang lain lagi, ada misalkan anaknya Pak Jokowi, Gibran, kemungkinan saat Prof. Anies sudah tidak menjabatkan gubernur, sudah selesai diganti dengan PLT, kemudian bisa saja nanti wali kota Solo itu menjabat gubernur DKI Jakarta, ya cikal bakal calon presiden nanti ke depannya, mungkin setelah 5 tahun ke depan mungkin akan muncul presiden dari generasi muda dan seterusnya. Ya bisa kita angkat kira-kira siapa, tapi memang sudah ada beberapa nama untuk cawapres. Seperti tadi muncul namanya Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, kemudian juga nanti Panglima TNI, ya Jenderal Andika, kemudian mungkin yang lain juga yang akan muncul juga seperti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang mungkin peluang untuk cawapres. Cuma kan tentu kita akan melihat ke depannya ini, kemungkinan simulasi ini yang Prof tadi sampaikan, apakah bisa bertahan atau kemungkinan besar akan berubah. Nah, kalau saya tadi memprediksi bahwa kalau partai-partai besar itu saya melihatnya
mestinya mereka ya mereka maju sebagai capres, kemudian tinggal yang pendukung atau pelengkap koalisinya lah segala macam, mestinya tidak gampang mereka bisa berkoalisi, ya kan? Nanti kan 2-3 bulan ke depan akan muncul lagi kelihatan apakah ada yang calon-calon baru lagi ya, atau memang masih berkisar di situ ya berkisar di nama-nama tadi yang kita diskusikan ya. Puan Maharani, Prabowo Subianto, kemudian Erlangga Hartarto, kemudian Anies Baswedan, kemudian Ganjar, Sandiaga Uno, kan ini kan untuk maksud saya untuk capresnya, ya kalau untuk cawapres saya kira banyak simulasi yang bisa melengkapi, karena kita tahu juga bahwa cawapres ini hanya pelengkap dari capres. Nah, tentu kita ya sebagai warga negara Indonesia berharap sih bahwa cawapres ini penting, ya supaya capres dan cawapres ini akan melakukan suatu perubahan besar, ya perubahan besar. Kenapa saya katakan bahwa kita memang 2-3 tahun terakhir kita ekonomi kita memang masih stabil ya dengan pertumbuhan 4-5%. Namun ada hal-hal yang lain juga yang tentu tidak menggembirakan, sehingga ke depan ini saya kira harus memang ada perubahan besar supaya kita bisa lebih baik, karena kita ketahui ini ke depan ini tentu ancaman-ancaman dari luar juga ini bisa berpotensi juga, sehingga tantangan memang presiden ke depan ini harus benar-benar siap. Sehingga saya tentu berharap presiden kita nanti ini adalah orang yang mempunyai leadership, ya punya leadership yang kuat, kemudian kompetensinya, ya tentu kompetensinya juga harus mumpuni, ya punya kemampuan, ya menguasai teknologi juga, ya tahu teknologi, kemudian integritasnya. Nah ini lebih penting juga, integritas ini kan tentu harus membangun agar masyarakat kita ini nanti ini bisa lebih maju, bisa sejahtera yang kita selalu harapkan, bisa makmur. Nah, tentu memang diskusi kita ini nanti tentu kita akan bicarakan lagi, Prof. Kalau 2-3 bulan ke depan tentu banyak perubahan. Pasti ada perubahan. Dengan adanya manuver-manuver, saya kira partai-partai politik ya, baik saya kira yang 9 besar yang punya kursi di parlemen. Saya kira mungkin itu yang ingin kita diskusikan, Prof. Untuk kedepannya kita tentu berharap apa yang kita tadi diskusikan tidak melenceng jauh, sehingga ya tentu kita berharap adanya suatu capres-cawapres yang benar-benar punya kemampuan segala-galanya. Ya, tentu kita berharap sehingga kita ekonomi kita lebih bagus, semuanya lebih bagus, ya kan, yang kita harapkan bersama. Saya kira itu perbincangan kita yang terakhir sesi kedua, Prof. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini, sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat para tentu pendengar kita, yang penonton kita, supaya mungkin masing-masing juga bisa punya masukan-masukan, punya pendapat juga, ya walaupun kita ini tentu lebih banyak yang menentukan kan yang punya partai, betul ya, yang partai yang siap, ialah siap segalanya, sumber daya dan keuangan untuk bisa keluar sebagai pemenang. Saya kira terima kasih, Prof.
atas kesempatannya ya hari ini. Mudah-mudahan kita 2-3 bulan lagi kita bisa melakukan diskusi lagi, analisa yang makin mengkristal, maksudnya mengkerucut ya, sehingga kita sih berharap hanya ya banyak yang mendambakan supaya hanya 2 cawapres untuk maju ke pemilu 2024. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.